Gunung Prau menjadi salah satu gunung terfavorit di Jawa Tengah. Tidak hanya punya pemandangan yang cantik, trek Gunung Prau juga tidak terlalu sulit untuk dilalui pemula. Hanya dengan mendaki tak lebih dari 3 jam, kamu sudah bisa mendapatkan view yang luar biasa indah. Deretan gunung tampak berjejer megah, mulai dari Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Puncak Gunung Prau juga menarik dengan gundukan bukit-bukit menyerupai rumah Teletubbies. Tidak heran kalau puncak Gunung Prau sering juga disebut dengan Bukit Teletubbies. Meski terkenal dengan keindahannya, ternyata Gunung Prau juga menyimpan berbagai mitos dan misteri. Asal-usul Gunung Prau dengan sebutan Gunung Mayit yang bentuknya menyerupai pocong. Menurut banyak cerita yang beredar, gunung ini dinamakan Gunung Prau karena jika dilihat dari atas, maka bentuknya memang mirip dengan perahu. Asal-usul nama Gunung Prau juga tak lepas dari mitos yang mengatakan bahwa di dalam gunung ini terdapat sumber air yang begitu melimpah ruah. Maka banyak yang meyakini hal ini, karena seperti yang kamu tahu bahwa di kawasan dataran tinggi Dieng terdapat begitu banyak telaga dan sumber mata air. Mitos lain mengatakan bahwa nama lain dari Gunung Prau adalah Gunung Mayit. Dalam bahasa Indonesia, mayit berarti mayat. Konon, karena bentuk Gunung Prau yang jika dilihat dari jauh menyerupai pocong yang sedang dalam posisi tidur atau rebahan. Tak ada yang tahu tentang kebenaran mitos dan cerita tersebut. Mitos Gunung Prau dan pintu gaib, Oyot Rimpang misteriusnya. Saat mendaki Gunung Prau lewat jalur Dieng Kulon, di awal pendakian sampai ke area tower, kamu akan ditemani dengan indahnya vegetasi pepohonan yang masih lebat dan asri. Setelah melewati tower, kamu hanya akan menemukan beberapa tanaman tinggi dan lainnya merupakan vegetasi rumput dan bunga daisy. Di salah satu bagian padang bunga daisy ini, kamu akan menemukan beberapa pohon yang tumbuh dalam satu area. Terdapat sekitar 4-5 pohon yang tumbuh saling berdekatan dan seperti membentuk kotak atau biasa disebut dengan Oyot Rimpang. Tak banyak pendaki yang tahu bahwa konon di antara pepohonan inilah pintu gaib Gunung Prau berada. Menurut cerita rakyat yang beredar, barang siapapun yang mendaki ke Gunung Prau dan masuk ke dalam area kotak pepohonan ini, maka kamu akan masuk dalam dimensi yang berbeda. Kamu akan selalu berjalan berputar di tempat tersebut dan tidak akan pernah bisa keluar. Ada juga yang mengatakan jika sampai masuk ke dalam area tersebut, maka bisa saja nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Meski menyeramkan, namun kebenaran mitos ini juga belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Sebagai pendaki yang beretika, tentunya kamu juga harus menghormati keyakinan yang dipercaya warga lokal dan tetap menjaga sikap agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Cerita tentang persemayaman para dewa di dataran tinggi Dieng, salah satunya di Gunung Prau. Konon nama Dieng berasal dari bahasa Kawi, di, yang bermakna tempat atau gunung, dan Hyang, yang berarti dewa. Jika bisa dikatakan bahwa Dieng bermakna tempat atau pegunungan
bersemayamnya para dewa. Nama Dieng konon juga berasal dari bahasa Sunda, Diyang. Ini karena di masa Pramedang, sekitar abad ke-7, daerah ini dikuasai oleh kerajaan Galuh. Berdasarkan cerita dari warga lokal, sampai saat ini para dewa dan juga penunggu Dieng juga masih bersemayam di pegunungan-pegunungan yang mengelilinginya, termasuk Gunung Prau. Biasanya para penunggu di dataran tinggi Dieng ini akan turun dan berkumpul di Candi Arjuna yang menjadi pusat kehidupan mereka. Hal ini akan terjadi ketika ada ritual pemanggilan. Salah satunya adalah saat ritual potong rambut gimbal. Adanya mitos dan misteri di sebuah tempat pastinya tak lepas dari sejarah masa silam. Entah benar atau tidak, yang jelas cerita-cerita ini diyakini dan dipercaya kebenarannya oleh sebagian orang.